Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hai Review. Hari ini saya akan coba membahas salah satu sepatu hasil kolaborasi dua brand, yaitu yang pertama adalah sepatu Kompas brand asal Indonesia dan juga Neighborhood brand asal Jepang. Kali ini kolaborasi kedua brand tersebut menggunakan siluet Velocity, ya salah satu siluet terbaru dari sepatu Kompas, dan diberi sedikit sentuhan-sentuhan kolaborasi antara kedua brand. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, saya ada dua buah kotak ya. Hal ini karena memang di saat pertama kali rilis di 30 September 2023 ada dua buah sepatu yang dirilis. Sebenarnya bentuknya sama, konstruksinya sama, detail-detailnya juga sama, tapi mereka beda colorway-nya ya. Yang satu itu berwarna hitam dan juga yang satu itu berwarna grey. Ya, kita coba bahas satu-satu ya dari kotaknya terlebih dahulu. Jadi untuk sisi kotaknya ini memang sedikit berbeda dibandingkan dengan kotak general release dari Velocity-nya sepatu Kompas. Di sini bisa dilihat ya ada tulisan Neighborhood. Untuk siluet gazelle-nya itu masih muncul di sini sebagai tanda bahwa brand ini adalah brand sepatu Kompas. Lalu di bagian sininya ini ada tulisan NH yang menunjukkan bahwa itu adalah Neighborhood. Nah, di sini ini untuk detail dari barang ini ya. Ini adalah NH X Kompas Neighborhood kolaborasi dengan Kompas ukuran 42 ya, 42. Karena memang sepatu Velocity saya itu juga ada di ukuran 42 karena sentimeternya di 27,5. Sejauh ini saya pakai sih nggak pernah ada masalah, fitnya juga masih oke ya. Lalu di sini Velocity colornya ini adalah yang grey ya. Kalau yang ini tentu saja semuanya sama, ada tulisan NH42 dan di sini colorway yang saya pilih ini adalah yang warna hitam. Lalu di bagian sininya ya ada tulisan Kompas, di bagian sininya ada tulisan Technical Apparel Craft with Pride ya. Sininya juga Kompas, bawahnya nggak ada tulisan apa-apa, hanya ada tulisan recycle seperti ini. Satu detail yang ditunjukkan pada bagian kotak yang mungkin sedikit menonjol ini adalah di bagian sininya ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah atau sering mengikuti produk-produknya Neighborhood khususnya yang sepatu ya. Jadi memang salah satu ciri khasnya itu adalah packaging yang berbentuk amplop seperti ini, lengkap dengan ring dan juga ada talinya ya. Dan ini juga mendasari dari Om Aji Handoko yang mana beliau ingin mengenang kembali pengalaman dahulu ketika beliau mendapatkan amplop ini dan dituangkan kembali pada hasil kolaborasi produknya ya. Sebagai catatan, Om Aji Handoko ini adalah kreatif directornya dari sepatu Kompas ya. Jadi di sini katanya ya, menurut beliau ini klaimnya ini terbuat dari kulit katanya untuk bagian ringnya ini gitu. Ya di sini ada tulisan nih Kompas Neighborhood Craft with Pride ya, Kompas Neighborhood Craft with Pride. Begitupun untuk kotak yang satunya. Jadi semua kotak kolaborasi antara sepatu Kompas dan juga Neighborhood mau colorway apapun, dia bentuknya akan kurang lebih seperti ini ya. Kita bahas satu-satu, kita mulai dari yang warna hitam dulu ya. Salah satu colorway yang menurut saya bagus banget dan termasuk warna yang favorit lah ya menurut saya untuk hasil kolaborasi kali ini ya. Kita buka dulu ya seperti biasa ya, bener-bener kayak amplop nih tuh. Oke, ya, nah kita tarik, buka, inilah dia produknya. Ya, jadi memang jujur saja untuk ini udah pernah saya coba lihat ya, karena saya jujur penasaran banget. Dan kurang lebih seperti ini yang kita dapatkan. Ya, ini kita dapat seperti kertas untuk memperlihatkan gambaran dari produk yang kita dapatkan. Jadi di sini ada tulisan Kompas, di sini ada tulisan Neighborhood, dan ini colorway-nya adalah colorway yang warna black. Yang akan kita bahas ya, itu seperti ini. Ada tulisan nih, introducing an exclusive collaboration between Kompas and renowned Japanese brand Neighborhood, building on the enduring quality of Kompas signature silhouette Velocity. Ya. Kemudian, inspired by the gradation of shadows, the shoes is synergy of style that champions craftsmanship and bold design. It's not a shoe, it's a movement. It's not a shoe, it's a movement. Ini adalah salah satu tagline-nya Velocity ya. Jadi di sini memang dia katanya terinspirasi dari gradasi warna bayangan ya. Makanya memang rilisan kolaborasi ini disebut sebagai shadow pack ya, dengan warna-warna yang memang monokrom. Lalu di balik sini, nah ini sebenarnya konstruksi seperti ini juga ada di sepatu Kompas Velocity General Release ya, cuman memang di sini lebih detail lagi karena memang ini adalah hasil kolaborasi antara sepatu Kompas dan juga Neighborhood, sehingga di bagian sininya nih yang merupakan ini polimer ya,
plastik. Ini ada tulisannya nih, Neighborhood di sini ya. Tuh, gitu. Sisanya sih sebenarnya secara konstruksi sama dengan sepatu Velocity biasa ya. Penampang melintang seperti ini juga ada di sepatu Velocity rilisan yang general ya, general release, itu nggak ada masalah, mirip aja. Kita coba baca di sini ada tulisan The NH and Compass Velocity fuse compass vintage modern look with neighborhood timeless yet daring aesthetic. The name velocity, when defined, is the directional speed of an object in motion. This is our really call for people to keep moving forward and achieve their utmost potential. Ya, kalau nggak salah kata-kata ini cukup familiar lah ya buat saya atau buat teman-teman yang memang punya sepatu Velocity, karena memang deskripsinya sama. Bahan-bahan yang digunakan sebagian besar sama, tapi memang ada sedikit sentuhan-sentuhan kolaborasinya di sini yang membedakan antara sepatu Velocity hasil kolaborasi ini dan juga sepatu Velocity yang general release. Kemudian untuk insole-nya ya seperti ini. Bahan insole yang saya lihat ini sama ya dengan Velocity yang biasa. Dia juga warna biru, ada motif batik kawung seperti ini. Ya, kalau dipencet-pencet ini sebenarnya ya lumayan empuk gitu, nggak ada masalah. Tapi memang yang membedakan itu adalah di bagian sininya ya. Di sini ada sablonan seperti ini tulisannya Impact Fuel, lalu ada tulisan Neighborhood dan juga Kompas. Ya kalau misalnya lihat di sini ini kan ada gambar mata angin ya, mata angin gitu. Dimana di sini di bagian north-nya ya atau utaranya ini ada tulisan Neighborhood. Lalu kompasnya itu muncul di mata angin yang selatan atau south ya. Di sini kompas dengan huruf S-nya di sini besar. W ini west, barat, I ini east, timur. Jadi memang di bagian insole-nya ya kalau misalnya kita mau pakai sepatu kan untuk bagian insole yang memang terlihat ya dari sepatunya itu adalah di sisi sini kan memang dibandingkan dengan yang ada di dalam, sehingga mereka memang memberikan sablonannya di bagian sininya. Seperti itu. Ya ini insole sama seperti Velocity General Release. Oke. Kemudian kita dapat ini semacam pouch bag untuk sepatu kita ya. Ada tulisan Neighborhood di sini, di sablon. Lalu di ujung sini ada tulisan Kompas. Jadi memang hampir di setiap ornamen atau aksesorisnya selalu ada disematkan Neighborhood dan juga Kompas. Ya pastilah karena ini adalah produk kolaborasi ya. Tuh, seperti itu. Oke. Lalu ini adalah paper shoes-nya. Ya bisa lihat sini ada tulisan Kompas Neighborhood berwarna hitam background-nya, lalu ada warna putih di tulisannya. Seperti itu. Dan inilah dia untuk sepatunya ya. Oke, selain sepatunya kita lihat dapat apa? Oke, dapat seperti ini ya, dapat extra lace. Kalau memang dilihat di sini ada dua buah extra lace, satunya warna grey, satunya ini warna dark grey. Karena memang sebenarnya hasil kolaborasi mereka ini ada 3 colorway-nya. Yang kali ini saya coba bahas itu dua colorway pertamanya, yaitu yang warna hitam dan juga warna grey. Tapi di sini dia sudah dalam tanda petik membocorkan ya sebenarnya apalagi warna yang akan dikeluarkan oleh mereka, dan ini adalah warna dark grey yang kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman bisa ganti-ganti nanti untuk lace sepatunya karena di sini kan warnanya hitam nih gitu. Dan kalau memang mau bosen gitu ya mau dipakai yang warna lain ya silahkan bisa dipakai juga karena ya termasuk warna-warna yang aman ya, warna abu, warna dark grey, warna hitam itu cocok untuk dipadu-padankan dengan outfit-outfit kita, jadi termasuk aman gitu ya. Kita langsung bahas aja nih sepatunya. Saya coba pinggirin dulu. Inilah dia sepatu kolaborasi antara sepatu Kompas dan juga Neighborhood untuk colorway yang warna hitam terlebih dahulu ya. Jadi ya teman-teman bisa lihat di sini colorway utamanya ini adalah colorway warna all black ya, karena memang semuanya hitam. Memang mereka juga menyebutkan bahwa di sini mereka nggak ada color blocknya, jadi memang sengaja diwarnain semua warna hitam dengan warna Pantone yang sama. Hanya saja perbedaan-perbedaan yang ada di sini, gradasi-gradasi warna hitam di sini muncul itu disebabkan karena memang mereka terdiri dari bahan-bahan yang berbeda seperti itu. Kita coba bahas satu persatu ya. Kita mulai bahas dari bagian outsole-nya. Outsole-nya sebenarnya sama dengan outsole Velocity General Release, di mana mereka menggunakan teknologi Impact Fuel-nya Velocity Kompas dan terbuat dari rubber. Lalu naik ke atas ini terbuat dari Phylon ya, tulisan Impact Fuel juga. Yang membedakan di bagian outsole dan juga midsole ini adalah di bagian sininya saja ya. Di sini untuk hasil kolaborasi dia ada tulisannya seperti ini, Neighborhood Tokyo EST 1994 Craft with Pride. Untuk bahannya ya
sama seperti bahan yang ada di Velocity biasa ya, ini adalah polimer gitu. Jadi sekali lagi ini bukan karbon tapi dia menggunakan polimer. Nah, naik ke atas bagian uppernya ini yang memang sedikit berbeda dibandingkan dengan kompas Velocity yang pada umumnya, karena memang di sini menggunakan bahan-bahan yang cukup unik. Pertama, ini adalah hairy sweat ya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, mereka menggunakan hairy sweat yang memang sengaja dibikin berantakan ya. Katanya sih semakin gondrong semakin bagus. Katanya seperti itu nih untuk hairy sweatnya. Teman-teman mungkin bisa dilihat ya di sini detailnya. Untuk hairy sweatnya itu ada di bagian sini, di bagian sini logo Gazelle-nya, di bagian sini ya, dan juga di bagian sini tuh. Jadi memang terlihat berbeda. Sisanya untuk yang di bagian sini, ini dia bilangnya adalah bahan dari premium nylon ya, premium nylon. Si Velocity yang general release juga dia menggunakan nylon, kecuali yang Velocity dengan FR2 dia menggunakan mesh. Feel yang dirasakan untuk bahan nylon dan mesh itu sebenarnya berbeda, karena saya sendiri punya pengalaman menggunakan dua jenis bahan di sini. Saya juga pernah bilang dan juga review di beberapa video saya sebelumnya, kelemahannya kalau nylon itu ada titik-titik di mana dia akan berkerut, tapi di bagian sini ini tidak terlalu terlihat kerutan dari nylonnya, terutama di sambungan-sambungannya ya, gitu. Berbeda dengan yang ada di general release. Mungkin karena memang semuanya di sini memiliki warna yang sama sehingga dia sedikit tersamarkan. Karena kalau dilihat detail itu ya tetap ada nih, misalnya ini sambungan antara upper dan juga midsole ya tetap ada nih sedikit kerutan nylonnya, tapi memang tidak seperti di general release, itu aja sih. Nah ini juga kan memang nih, terlihat nih ada sedikit kerutan-kerutan di bagian nylonnya. Buat saya sudah pernah bilang kan sebelumnya di video saya bahwa kerutan di bagian nylon ini buat saya nggak ada masalah sih gitu. Karena memang dia memberikan kesan yang ya berantakan juga gitu ya. Karena memang, dan itu juga sesuai dengan konsep dari kolaborasi ini, memang sengaja dibikin berantakan. Katanya hairy sweat-nya ini sengaja dibikin berantakan karena memang semakin gondrong katanya itu semakin bagus gitu. Ya, lalu di bagian hairy sweat di bagian depan sini, di bagian toe-nya, ini ada tulisan neighborhood yang juga kalau dilihat ini kan seolah-olah seperti ada perubahan warna kan, tapi karena dia menggunakan bahan yang berbeda aja gitu. Jadi ini ada tulisan NBHD, sama nih di bagian sepatu kiri juga ada tulisan NBHD ya. Sini ada jahitan bertuliskan X, ada sedikit detail ya. Kalau ditanyakan fungsinya apa, sebenarnya saya yakin nggak ada fungsinya nih tanda silang di sini, tapi memang dia memberikan detail untuk memberikan keunikan aja gitu. Lalu di bagian sini juga ada hal-hal yang agak nyeleneh gitu ya, yang terlihatnya memang nggak ada fungsinya, tapi mungkin ingin menunjukkan bahwa ya ini hasil kolaborasi kita gitu. Kita memberikan beberapa detail yang berbeda dengan kolaborasi mereka yang lainnya. Di sini katanya ini terbuat dari 3M, artinya ya kalau kena cahaya akan mengkilat nanti gitu ya. Di sini tulisannya NH Neighborhood Tokyo EST 1994 Craft with Pride. Bahan 3M ini disambung di bagian hairy sweat-nya dan juga di bagian nylon-nya dengan menggunakan jahitan yang zigzag nih, tuh lihat ya, untuk menunjukkan bahwa minimalis tapi juga ada kesan sedikit kasarnya gitu. Jadi memang seperti itu konsepnya, dibikin tegas tapi juga menguatkan identiti dari sepatu ini ya. Jadi memang si emblem reflektifnya ini seolah nggak ada gunanya, tapi memang dia memberikan detail tambahan aja untuk sepatu hasil kolaborasinya. Sedikit detail yang mungkin agak mudah untuk diabaikan buat teman-teman yang melihat sepatu ini itu adalah di sini ada tulisan huruf N nih ya. Ini ada jahitan yang katanya memang sengaja dibuat dengan jahitan double di bagian quarter nylonnya ini. Ini ada tulisan huruf N nih. Nih saya coba garis ya. Tuh. Ya, ini ada tulisan huruf N. Ini pastinya nggak ada di Kompas Velocity General Release ya. Tuh. Jadi di bagian sininya ada tulisan huruf N. Sama lokasinya di titik yang sama dengan si emblem reflektif ini gitu. Ya. Di bagian sininya tuh, ini juga nih, tuh N ya, ada juga gitu. Oke, begitupun di sepatu kiri sama ada huruf N ya gitu. Untuk menunjukkan apa N itu ya, si neighborhood gitu ya. Jadi ini adalah sebuah pesan tersembunyi yang mungkin kita nggak sadar kalau misalnya kita hanya melihat sekilas, tapi kalau memang dilihat detail akhirnya terlihat, oh iya ya ada huruf N, dan itu ternyata memang difikirkan, bukan asal jahit aja, enggak. Tadi memang difikirkan bagian dari konsep sepatu ini. Lalu kita lihat lagi ke bagian belakang. Ya, bagian belakang di sini ada detail bertuliskan neighborhood
Ya, backgroundnya berwarna hitam. Kalau dilihat di sini ya mungkin ini terbuat dari bahan leather ya, tapi kayaknya synthetic leather, saya kurang paham juga, gitu ya. Lalu di sini untuk sepatu yang sebelah kanan ada tulisan The Fury. Di sepatu bagian kiri ini ada tulisan The Filth. Ya, jadi berbeda nih antara sepatu kiri dan juga sepatu kanan. Di bagian bawah ini ada tulisan Kompas ya, mungkin tidak terlalu terlihat ya guys. Ini tulisan Kompas muncul seperti ini. Gitu. Jadi ketika menghadap belakang sepatu ini teman-teman bisa lihat ada tulisan Kompas, ada tulisan Neighborhood, ya kan? Lalu di bagian depan, kalau misalnya teman-teman lihat di bagian depan, di sini sudah ada woven bertuliskan Neighborhood dan juga Kompas, lalu diberi kesan tegas di bagian sini ada tulisan NBHD. Kompasnya di mana nih? Di bagian upper lain, yaitu di logo Gazelle-nya. Jadi memang hampir di semua sudut itu memiliki identitas dari kedua brand ini. Lalu naik sedikit ke bagian talinya. Nah, ini talinya berbeda memang. Mungkin kategorinya masih sama ya, yaitu flat laces, tapi ini dirajut dengan berbeda ya. Jadi rajutan tali sepatu ini memang didesain sedemikian rupa supaya memberikan kesan yang sama dengan berantakannya Hairy Sweat di sepatu ini ya. Teman-teman mungkin bisa lihat nih. Bahwa tali sepatunya ini adalah memiliki rajutan yang berbeda dengan tali di sepatu Velocity pada general release. Dan ujung talinya, mana ujung talinya? Jadi mereka juga memberikan detail di bagian ujung talinya nih katanya, tapi kita coba lihat. Nah, ini ya. Tuh, ya. Ini untuk detail tali sepatunya, tuh. Memang agak dirajut berbeda gitu. Dan inilah dia untuk ujung tali sepatunya ya. Ada detail bertuliskan Kompas dan juga Neighborhood seperti itu. Tuh. Ya. Fokus nggak tuh? Nah, gini ya. Lagi-lagi yang seperti saya bilang, kecil sebenarnya ini nggak akan terlalu terlihat ya. Kalau dari jauh kan kayak oh ya udah warna putih aja, tapi dia memberikan detail bertuliskan Neighborhood dan Kompas. Jadi apabila kita lihat lebih dekat, itu kita akan bisa melihat detail-detail yang ada pada sepatu ini. Ya. Lalu di sini ada lace keeper juga, sama seperti sepatu Velocity pada umumnya, tapi dia menggunakan Hairy Sweat di sini. Di bagian tangnya ini adalah campuran antara nylon, premium nylon ya, dan juga ada si Hairy Sweat-nya di sini, gitu. Masuk ke bagian sini, nah di liningnya ini memang berbeda nih. Liningnya ini kalau teman-teman lihat, ini seperti kulit ya, seperti kulit. Dan kalau saya coba lihat di website Kompas, ini memang katanya terbuat dari goat skin leather. Yang tentunya itu akan meningkatkan kenyamanan dan juga keempukan di bagian, khususnya di bagian liningnya ya, yaitu area kaki area kaki bagian belakang dan juga sampingnya. Oke. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ini desain bagian tumitnya juga sudah mengikuti yang Velocity V2 ya, karena dia sudah tidak terlalu lancip, tidak terlalu menekuk. Dan saya sendiri sudah punya 2-3 sepatu Velocity yang saya coba pakai setelah yang rilisan pertama mereka, dan tidak ada masalah di bagian tumit saya. Jadi harapannya sepatu ini juga memberikan impresi yang sama, bahkan harusnya lebih baik lagi karena di sini katanya terbuat dari goat skin leather ya. Bagian dalamnya, nah ini bagian dalamnya ini disambung dengan menggunakan jahitan seperti ini, strobel ya, jahitan strobel seperti ini, strobel stitching seperti itu dengan benang berwarna putih. Cuman memang di bagian dalam ini ada tulisan Kompas ya. Tuh, cukup empuk sebenarnya. Ya ini memang bukan insole ya, tapi kan sambungan antara midsole dan juga uppernya. Ini cukup empuk, tapi memang di sini ada detail lagi bertuliskan Kompas. Katanya sih memang untuk kolaborasi ke depannya, bagian dalam sininya ini akan dibuat seperti ini ya. Jadi ada tulisan Kompas seperti ini. Lalu di sini ada sedikit tag ya. Kita coba bacakan. Ini ada tulisan Neighborhood, ada gambar Gazelle-nya, ada tulisan Tokyo AST 1994 Craft with Pride. Di baliknya, nah inilah dia harganya ya. Harga dari sepatu ini yaitu di 1.698.000 dengan artikel yang dipakai adalah Velocity. Di sini ada tulisan apa nih? Kompas shoes. Oke, mungkin ada yang bahasa Indonesianya. Nah, ini yang bahasa Indonesianya. Beberapa komponen di sepatu ini didesain menggunakan pewarna sintetik dengan teknik khusus untuk menghasilkan tampilan yang istimewa. Dikarenakan komponen sepatu ini berpotensi luntur, kami sarankan untuk tidak mencucinya dengan deterjen ataupun merendamnya, dan juga tidak menjemurnya di bawah sinar matahari secara langsung. Jadi, warning seperti ini sebenarnya sudah ada di sepatu Velocity yang Creme Edition. Tapi kan kalau yang Creme Edition itu memang dominan warnanya dia warna putih ya, warna off-white.
dan ada sedikit sentuhan warna merah, hijau, oranye, warna yang cukup mencolok lah di bagian gazelnya. Tapi untuk sepatu Velocity kolaborasi Neighborhood dan juga sepatu Kompas ini kan dia warnanya semua monoton. Ya, jadi kalau black ya dia all black, kalau grey dia all grey. Jadi kalaupun memang luntur tidak akan terlalu kelihatan sebenarnya. Tapi ya kita juga tetap harus hati-hati ya ketika kita nanti menggunakan, dan juga kalau misalnya mau mencuci sepatu ini hati-hati untuk lunturan dari beberapa bagian-bagiannya. Curiganya saya sih sebenarnya lunturan warnanya itu muncul dari hairy suede-nya ya. Kalau nylonnya harusnya nggak ada lunturan sih, tapi ya nggak tahu ya. Kita coba lihat saja nanti. Sepatu yang Velocity Creamy Edition saya memang saya belum cuci, masih saya pakai ya. Nanti saya coba bahas di video yang lainnya. Ini untuk sepatu yang all black. Kira-kira apa ya perbedaannya dengan sepatu yang all grey? Ya, ini kita coba buka untuk sepatu all grey-nya. Buka, ini sama ya. Katanya ini ringnya ini dari leather. Buka, nah dapat ini juga kantong Neighborhood seperti ini, lalu ada tulisan Kompas. Oke. Dapat seperti ini sama, tapi di sini warnanya adalah warna grey ya, berbeda dengan yang tadi untuk yang black nih. Warnanya hitam ya, disesuaikan lah ya dengan warna produknya. Begitupun di bagian sininya ya. Penampang melintangnya juga warnanya ada warna grey-nya seperti itu. Oke, nggak ada yang spesial. Ini juga sama. Jadi di insole-nya dia menggunakan bahan yang sama, tidak ada yang berbeda. Hanya di sini warnanya grey. Kalau yang tadi itu warnanya hitam. Nih, ya kan? Tuh. Oke. Dibuka. Dapat apa? Ya, inilah dia untuk yang warna grey. Sip. Nah, kalau di warna grey dapat extra lace-nya, warnanya adalah dark grey dan juga warna hitam. Jadi, ketika kita beli satu sepatu Velocity kolaborasi Kompas dan juga Neighborhood ini, kita pasti akan dapat tali sepatu dari ketiga warnanya, mau yang dark grey, grey maupun yang warna hitam. Jadi karena kebetulan memang warna yang tersemat di sini kan adalah warnanya grey, jadi sehingga extra lace yang diberikan itu adalah warna yang lain, yaitu warna dark grey dan juga warna hitam. Oke. Nah, detail-detailnya sebenarnya semua sama ya. Jadi di sini untuk warna grey tentunya warna yang digunakan adalah warna grey atau all grey di seluruh bagian dari sepatunya. Baik di bagian outsole, di bagian midsole ya, di bagian upper. Dan gradasi warna ini itu disebabkan oleh bahan-bahan yang berbeda. Jadi ada hairy suede-nya. Nah, kalau yang warna grey ini nggak tahu kenapa memang lebih terlihat ya gimbal-gimbalnya dari si hairy suede-nya itu ya. Tuh, berantakannya dari hairy suede itu benar-benar kelihatan di warna grey. Menurut saya, kalau yang warna hitam tadi dia memang karena hitam sih ya, jadi nggak terlalu terlihat. Kalau dilihat secara dekat memang terlihat agak berantakan. Tapi untuk yang grey ini menurut saya si hairy suede-nya itu bener-bener terlihat berantakan. Atau produk yang saya terima ini berbeda ya, saya nggak tahu. Tapi memang tujuan menggunakan hairy suede yang berantakan itu tercapai nih di sepatu ini. Memang ada kesan yang berbeda lah dibanding sepatu ini dengan sepatu lainnya. Bagian belakangnya sama, untuk ini ada tulisan Filth, kalau yang satunya ada tulisan The Fury ya. Liningnya juga di sini lebih terlihat nih. Liningnya ini menggunakan katanya ya, klaimnya itu menggunakan goat skin leather, dan di sini sudah mulai terlihat ada kerutan-kerutan nih di bagian sininya. Ya, semoga tidak mengganggu kenyamanan ya kerutan-kerutan ini. Tuh seperti itu. Dan di sini juga bagian belakangnya sudah tidak tajam lagi gitu. Nah, ini kan warnanya lebih terang nih. Teman-teman bisa lihat ya, bagian nylonnya itu lebih rapi dibandingkan dengan yang general release. Ya, jadi sambungan-sambungannya itu terlihat memang lebih bagus, lebih rapi, nggak seperti yang general release atau memang yang versi-versi sebelumnya. Entah karena memang bahan premium nylonnya itu berbeda dibandingkan dengan yang lainnya, tapi memang yang ini terlihat lebih rapi dan juga lebih keren aja gitu. Ya, seperti itu. Oke, detail-detailnya semuanya sama, benar-benar literally hanya berbeda warna saja. Ya, jadi bagaimana menurut teman-teman hasil kolaborasi antara brand lokal kita yaitu sepatu Kompas dan juga Neighborhood, brand asal Jepang, salah satu brand yang cukup legendary ya. Teman-teman mungkin udah sering tahu brand Neighborhood gitu, dan menghasilkan sepatu yang juga cukup baik di sini, yaitu menggunakan siluet Velocity-nya sepatu Kompas
dieksekusi dengan baik juga. Detail-detail kolaborasinya muncul hampir di setiap sudut sepatu, bahkan di kotaknya pun itu juga muncul gitu. Jadi sepatu kolaborasi kali ini termasuk sepatu yang cukup niat dari sisi detailnya. Dari sisi kualitas, ya saya sendiri sebagai penikmat Velocity dari awal sepatu ini rilis di mungkin sudah 1 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah di Oktober atau November 2022. Baik dari rilisan yang pertama ketika tumit saya sakit, saya juga merasakan gitu ya. Lalu mereka melakukan perkembangan sepatu, improvement di bagian tumit sepatu khususnya, lalu mencoba beberapa bahan upper yang lain. Kalau sekarang misalnya pakainya nylon, mereka juga sempat sebenarnya menggunakan bahan dari mesh di kolaborasi antara sepatu Kompas dan juga FR2, yang mana itu juga oke dan masih saya pakai sampai sekarang ya. Teman-teman mungkin bisa lihat video-videonya, dan sepatu-sepatu tersebut masih saya gunakan hingga sekarang. Apakah ada konstruksi yang terlepas dari outsole, midsole, atau lainnya? Itu nggak ada. Buat saya memang sejauh ini ya masih nyaman-nyaman aja. Nggak pernah saya memang merasakan kaki yang sakit lagi setelah menggunakan sepatu Velocity di versi-versi setelah versi yang pertama. Dan itulah mengapa saya akhirnya memberanikan diri juga untuk membeli sepatu hasil kolaborasi antara Neighborhood dan juga Kompas. Dan selama 1 tahun terakhir ini sudah cukup banyak sepatu Velocity yang dikeluarkan oleh sepatu Kompas. Jadi 1 tahun ini termasuk, kalau memang harus dibilang ya, merupakan tahunnya Velocity-nya Kompas ya, karena memang mereka cukup banyak mengeluarkan sepatu Velocity dengan berbagai jenis colorway yang lain. Baik dari ketika mereka kolaborasi Temple, lalu kolaborasi lagi dengan FR2, bahkan sekarang berkolaborasi lagi dengan brand Jepang yaitu Neighborhood. Ya, jadi memang terasa banget perkembangan dari sepatu Velocity ini. Diikuti pula perkembangan dari si sepatu Kompasnya juga gitu. Jadi buat saya ini adalah hasil kolaborasi yang cukup sukses, cukup menarik dan juga cukup detail. Dan kabarnya memang ada 1 colorway lagi yang mereka terbitkan secara offline dan khusus untuk market Indonesia. Kalau misalnya sepatu ini kan katanya terbatas nih, cuma 150 pasang, dan ya alhamdulillah saya dapat nih salah satunya. Tapi kalau yang warna dark grey saya nggak tahu jumlah totalnya ada berapa, tapi katanya dirilis secara offline di toko offline-nya sepatu Kompas. Seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas dukungan teman-teman terhadap channel saya. Teman-teman yang punya pengalaman terhadap sepatu Velocity ini silahkan disampaikan bagaimana pengalaman teman-teman ketika menggunakan sepatu Kompas khususnya untuk siluet Velocity. Teman-teman ada juga nggak yang punya sepatu hasil kolaborasi sepatu Kompas dan juga Neighborhood ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.